kita akan masuk ke dalam sesi berdoa. Kami kembali mengundang jemaat sekalian boleh mengirimkan ucapan syukur ataupun permintaan doa ke nomor atau sosial media Hope Channel Indonesia yang infonya tertera di layar kaca Anda. Baiklah, pada saat ini yang akan mendoakan dan membagikan ayat penguatan pada sesi doa saat ini yaitu Pendeta James Situmorang, Gembala Jemaat dari Jehovah Rafa, Jakarta. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk dan mohon nanti Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Baik. Baiklah, saya akan mulai membacakan 4-5 doa yang telah masuk, lalu saya akan arahkan kepada pendeta untuk membacakan ayat penguatan. Amin. Permohonan doa. Ria dari Jakarta, selamat malam untuk kita semua. Mohon didoakan suami saya yang sedang sakit karena infeksi bakteri. Semoga boleh diberikan pemulihan yang sempurna. Terima kasih HCI dan Tuhan memberkati. Dari Ibu Lova, Shalom, selamat malam tim Doa Hope Channel Indonesia. Saya dengan Ibu Yesilain, mohon didoakan suami saya, Bapak T. Silain yang akan mengikuti ujian final di UNAI mulai minggu besok tanggal 16 April 2023. 2, adik saya Grace Nababan dalam mencari pasangan hidup. Dan 3, anak saya Brian Silain di mana pasca imunisasi supaya dijauhkan dari sakit. Terima kasih. Dari Juventus Situmorang, selamat malam, tolong doakan anak kami yang rencana mau lanjut ke UNAI, tamatan dari SMA Air Bersih Medan, namanya John Paulsan Situmorang. Terima kasih dari keluarga J. Situmorang. Shalom. Dari Aldrin Ruhani, sahabat mohon sokongan doa untuk penyembuhan akibat kemalangan 3 tahun lepas. Tuhan memberkati. Amin. Dan dari Hartin Singkalong, saya Hartin, seorang ibu yang menderita penyakit tumor di kepala dan sudah tidak bisa lagi berobat ke rumah sakit kecuali kemo. Mohon dukungan dalam doa mujizat, Tuhan kiranya kami nantikan. Amin. Silakan Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Pemirsa di rumah, saya ingin membagikan ayat di sini yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat 5 dan 6. Bunyinya demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu, tersipu-sipu. Carilah Tuhan, dan Dia akan menjadi jawabanmu. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatannya. Saya akan kembali untuk membacakan 4-5 permintaan doa lagi yang telah masuk. Dari Saudara Yoga, tolong doakan saya dalam masalah pendidikan, di mana harus membayar tunggakan di sekolah supaya Tuhan memberikan solusinya. Terima kasih. Dari Hartin Singkalong, saya dari Sulsel, Kabupaten Luwu menderita penyakit tumor ganas, tolong didoakan kiranya boleh sembuh. Dari Ibu Olvi Karundeng, HCI, tolong doakan Saudara Freti Komalik yang di Manado, besok akan dioperasi di RS Manado. Semoga dengan pertolongan Tuhan, operasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Yompi Yosep Malo, Shalom, selamat malam. Tuhan beserta kita dimanapun kita berada. Dengan Yosep Jemaat Bukit Perdamaian Sumba Barat Daya NTT. Tolong doakan saya sedang terganggu kesehatannya. Kiranya Tuhan menolong saya. Doakan juga KKR di cabang Jemaat Marturia, Kodi Utara, Desa Koris, Sumba Barat Daya NTT. Kiranya KKR itu tetap jadi dan kehendak Tuhan yang boleh jadi di daerah rawan Pasola Adat. Amin. Dan Shalom, saya Bapak PC Watimena. Tolong tetap didoakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kita semua. Amin. Silakan Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan kembali. Terima kasih. Untuk setiap kesaksian ini saya ingin berikan juga dalam kitab Mazmur pasal 41, ayat 2 dan ayatnya yang keempat. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari
sakitnya. Umat Tuhan yang kekasih, biarlah kiranya engkau mencari Tuhan dengan memperhatikan orang lemah. Dan dengan itu akan menjadi obat bagimu. Tuhan akan dimuliakan, hatimu akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Memang ayat penguatan yang sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kebahagiaan. Amin. Saya akan melanjutkan untuk membacakan doa-doa lagi yang telah masuk dari Evelyn Tenda. Selamat malam, selamat beribadah. Tolong doakan Ibu Juliana Dondo Kambe dalam keadaan sakit kanker. Terima kasih HCI. Dari Ishak Yomi, selamat malam. Tolong doakan kami di cabang sekolah Sabat Alak Kupang NTT yang rencana diorganisir tanggal 18 Mei. Dari Anne, selamat malam, mohon doa untuk kesehatan ibu dan adik saya dan semoga Tuhan kirim pembeli untuk tanah kami agar dapat digunakan untuk biaya pengobatan dan pekerjaan Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Dari Dreamhouse Tambunan, selamat malam, permintaan doa HCI, mohon bantuannya untuk mendoakan istri saya, RD Siregar, sudah lama sakit stroke. Terima kasih atas doanya, Tuhan memberkati kita. Silakan Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Kembali saya baca juga di dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat 4. Mazmur 80 ayat 4, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Apapun kondisi saudara, saudara akan berbahagia, akan selamat dari segala bahaya, hanya dengan dekat dengan Tuhan. Izinkan wajah Allah bersinar kepada kita. Angkat kepalamu kepadanya. Jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Tetap damai sejahtera itu yang paling penting daripada segala sesuatu yang mungkin dunia dapat siapkan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Hanya dengan bergantung kepada Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Amin. Saya akan kembali membacakan permohonan doa yang telah masuk ke nomor layanan Hope Channel Indonesia dan lalu Pak Pendeta kembali untuk memberikan ayat penguatan bagi kita semua. Baiklah, Shalom, selamat malam sembayang. Mohon doakan anak kami Simpson Doyowai yang sedang sakit sudah 2 minggu kena santet guna-guna sehingga kedua kakinya bengkak dan sangat sakit sulit jalan. Tangan kirinya bengkak dan sangat sakit sehingga tidak tahan kesakitannya sampai harus menangis. Semoga ada kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan anak kami dari Bapak Mario Ariksen Kayoy di Sentani, Jayapura, Papua. Selamat malam tim doa Hope Channel, mohon doakan kami agar tetap setia kepada Tuhan, tetap diberikan kesehatan yang prima dan usaha berjalan dengan lancar dari Pak Made dan keluarga di Denpasar. Dari Edi Pakasi, Shalom, selamat malam HCI, tolong doakan penyakit prostat saya supaya dapat disembuhkan. Dari J. Peter H., selamat malam, mohon didoakan Oma Selvi Halim yang ada di Magelang yang sedang sakit. Semoga Tuhan yang menyembuhkan. Silakan Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Untuk ayat selanjutnya saya ambil dari kitab Mazmur pasal 126. Mazmur pasal 126 bunyinya demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Umat Tuhan yang saya kasihi, di dalam perkara yang saudara sementara alami, apapun itu, ingat Tuhan sumber pemulihan yang sejati. Bergantung kepadanya setiap saat. Jadikan dia benteng hidupmu. Dan selalu angkat kepalamu kepadanya. Ungkapkan isi hatimu kepadanya. Sebagaimana firman ini katakan, bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan kehidupan saudara, ingat, engkau akan bersorak-sorai.
Pemulihan ini adalah pengharapan kita. Kami pun akan tetap berdoa dan tetap meminta. Hal yang paling utama yang kita butuhkan adalah damai sejahteranya, adalah ketenangan dan kesenangan yang datang dari kuasa Roh Kudus di dalam jiwa, di dalam hati, sehingga segala perkara yang kita hadapi, kita tidak dipusatkan kepada perkara itu, tetapi kita dialihkan pikiran kita kepada kemuliaannya. Demikian firman Tuhan ini yang bisa saya bagikan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatannya. Ada quotes yang bagus di sini. Jangan berpusat kepada perkaranya, pusatnya kepada Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Saya akan melanjutkan kembali membacakan doa-doa yang telah masuk. Dari Berto Mulyadi, mohon doanya Albertus Mulyadi Bama, Roh Kudus mengurapi dan menjauhkan kuasa gelap, terasa batin tak nyaman dan menjauhkan kuasa gelap. Mohon doanya. Shalom dari Ibu Reni Takahingadeng, mohon doa suami Walam Sumampau dalam pemulihan sakit stroke. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dari Chevin Ruruk, selamat malam, tolong doakan kami dari IKMAM, Ikatan Mahasiswa Anging Mamiri, Unclub, akan mengadakan pencarian dana untuk acara KKR di Toraja. Dari Ibu Alfrida Sulsel, selamat malam, mohon didoakan anak saya yang sedang mencari pekerjaan di Irian, dari Ibu Alfrida di Sulawesi Selatan. Dan dari Stephen Siregar, tolong doakan untuk Kai Siregar yang akan ujian ESP di tanggal 8 sampai 16 Mei 2023. Silakan Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Terima kasih. Ayat penguatan kita pada saat ini juga saya ambil dari Pemazmur. Pemazmur pasal 128. Mengapa dari tadi saya ambil Mazmur? Karena Daud mengalami bencana-bencana yang besar. Apa yang saudara alami, itu yang dialami. Dan dia tulis di dalam Mazmur ini. Perhatikan mulai dari ayat 1 ini, dia katakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kebahagiaan sejati datang dari takut akan Tuhan. Persoalan kehidupan yang saudara sementara alami, hal-hal yang mungkin tidak berkenan dengan hati, yang paling utama, ciptakan dulu hubunganmu dengan Kristus. Takut akan Tuhan harus menjadi landasan hidupmu. Bukan takut kepada masalah, bukan takut kepada penyakit, tapi takutlah kepada Tuhan. Jadikan Dia sumber hidupmu. Ajari hati itu, latih hati itu, bahwa engkau punya Allah yang maha kuasa, yang menyanggup engkau menghadapi segala persoalan itu. Biarlah Allah yang menguasaimu, Dia menjadi penguasamu, dan penguasa dalam segala persoalan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin Pak Pendeta. Terima kasih ayat-ayat penguatan pada malam hari ini sungguh sangat menguatkan. Terutama ada diingatkan bahwa kebahagiaan sejati asalnya dari takut akan Tuhan. Amin. Baiklah pemirsa, saya akan membacakan beberapa doa lagi yang telah masuk dari Erlisna Sinaga. Selamat malam Hope Channel Indonesia. Mohon didoakan mama saya yang terbaring lemah setelah beroperasi bedah saraf pada 1 Oktober 2022 hingga saat ini lumpuh total. Terima kasih. Selamat malam, saya Agrita Kolondam, wanita usia 28 tahun, belum menikah. Mohon doakan saya bergumul dalam perekonomian dan pekerjaan yang lebih baik. Dari Agustinus dari Mamasa, punya penyakit asam urat atau rematik. Tolong didoakan kiranya boleh sembuh. Dari Ibu Vince, selamat malam Hope Channel Indonesia. Tolong doakan setiap tantangan dalam kehidupan saya dan masalah yang datang. Dan doakan anak saya sekiranya boleh mendapat pasangan yang setia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Jimmy, Shalom Pak Pendeta, mohon keluarga kami didoakan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Doakan juga saya yang kurang sehat. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Silakan Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Ayat penguatan saat ini juga saya ingin ambil dari kitab Mazmur pasal 125. Bunyinya demikian.
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan pada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang belit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada pesan di sini yang saya ambil, yang boleh saya kutip. Orang-orang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah goyang. Dia tidak akan pernah beranjak. Dan yang kedua, lakukan kebaikan kepada orang-orang yang tulus hati, ya Tuhan. Ini harus menjadi doa kita, dasar doa kita. Dan ingat di ayat 5, orang yang menyimpang ke jalan yang belat-belit, Tuhan mengenyahkan mereka. Kalau kita berdoa, kita minta kuasa, percayakan doamu itu kepada Tuhan. Bukan berbelat-belit, karena Tuhan akan mengenyahkan semuanya itu. Dia tidak senang kita ragu-ragu dengan dia. Tetapi percayakan kehidupanmu kepadanya. Kalau engkau percaya Tuhan, engkau akan lihat bagaimana dia bekerja. Yang harus kita bangkitkan sebagai seorang manusia, ciptaan, kita hidup dalam keberdosaan. Yang perlu kita latih adalah bagaimana kita percaya Tuhan. Percaya dulu sama dia. Izinkan dia bekerja bagimu. Maka engkau akan lihat segala kebaikan yang datang dari anugerahnya. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sekali lagi betul-betul ayat yang sungguh menguatkan kita, mengingatkan kita supaya jangan ragu-ragu ya Pak Pendeta. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Saya akan membacakan beberapa doa lagi yang telah masuk dari Ibu Selvi. Selamat malam, tolong doakan saya yang masih dalam pemulihan kaki patah, kiranya boleh sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Yuneti Dogomo, selamat malam HCI, tolong doakan saya sakit pinggang rusuk sebelah kiri, kiranya dapat sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doakan kami agar tetap setia kepada Tuhan, tetap diberikan kesehatan yang prima, dan usaha berjalan lancar. Dari Pak Made dan keluarga. Dari Bapak Yusuf, selamat malam. Tolong doakan saya, saat ini saya mengalami penyakit kulit. Tolong didoakan supaya boleh sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Harahap, selamat malam HCI. Mohon doanya agar anak saya dapat ditamatkan di UNAI. Dan tolong doakan tanah yang hendak kami jual. Kiranya Tuhan memberikan orang yang mau membantu kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pak Pendeta. Untuk kesaksian-kesaksian doa ini, usulan doa, saya ingin ambil dari Mazmur pasal 121 lagi, ayat 1 sampai yang ke-8. Perhatikan ungkapannya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada harapan di luar Tuhan. Dia adalah penjagamu yang sejati. Dia akan menjaga keluar masukmu katanya. Dan dia juga yang akan menjaga engkau supaya tidak terjamah oleh terik matahari. Dan juga engkau akan dijaga dari segala kecelakaan. Segala rencana yang saudara buat, ingat engkau punya penjaga. Dia akan mengawali setiap rencana hidupmu. Dia akan mengawali setiap doa-doamu. Ibarat kita menaikkan doa kepadanya, dia akan memproses doa itu sesuai dengan hikmat yang tidak terbatas. Seringkali kita buru-buru untuk cepat-cepat mendapatkan jawaban doa. Tetapi ingat, kita berdoa kepada Allah yang sabar, yang akan menjawab dengan sabar, dan dia menunggu kesabaranmu untuk melihat bagaimana proses doa itu jalan.
biarlah Tuhan akan selalu dimuliakan di dalam setiap doa kita, dalam setiap pengertian kita, dalam segala rencana kita. Jadikan Tuhan penjagamu. Amin Pak Pendeta. Ini agak menyinggung ya, kurang sabar dalam menunggu jawaban doa. Betul sekali, itu terjadi pada setiap orang termasuk saya sendiri. Baiklah, saya akan kembali membacakan doa-doa yang telah masuk dari Aryo Kayoy. Shalom, mohon doakan keadaan kesehatan saya dengan masalah urat syaraf kejepit sehingga sangat sulit untuk bergerak. Dari Teddy Carlitos, selamat malam HCI, mohon doakan agar rasa kebas dan kesemutan saya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan kepada istri dan anak saya, selalu diberinya kesehatan dan jualan saya banyak pembeli. Dari Damai, HCI, terima kasih doa-doanya. Malam ini saya minta tolong didoakan lagi untuk kesembuhan setiap penyakit dan usaha-usaha saya serta kesembuhan dari penyakit kronis kakak saya, Harold. God bless you. Silakan Pak Pendeta untuk membacakan ayat Alkitab. Berikut saya ambil juga di dalam kitab Mazmur pasal 123. Mazmur pasal 123. Kita mulai ayat yang kedua. Lihat seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Satu kutipan dari ayat firman Tuhan ini yang saya ingin garis bawahi. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, sama seperti seorang hamba yang memandang nyonyanya. Dengan tajam, dengan berani. Baiklah kita beranikan hati dan pikiran kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Pandang Dia, pandang juru selamatmu. Di dalam kitab Yohanes pasal 1, firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Pandanglah firman itu, jadikan Dia pengharapanmu. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Saya akan membacakan kembali permohonan doa yang telah masuk, lalu Pendeta James Situmorang membacakan ayat penguatan. Baiklah, dari keluarga Huta Barat, Shalom, selamat Rabu malam. Kami memohon doa mengadakan perkemahan DSKT mulai besok sampai hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai jemaat per-jemaat sehat-sehat sampai selesai. Terima kasih atas doanya. Dari Saudara Vano, mohon dukungan doa saya untuk sementara ini masih menunggu hasil ujian dan cita-cita saya ingin jadi pendeta. Mohon dukungan juga Bapak saya masih dalam proses pengobatan yang ada di rumah sakit. Dari Winda Rasya Maselangi, selamat malam. Doakan juga suami saya yang sedang sakit dari Sulawesi Tengah. Silakan Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Ayat penguatan kita pada sesi ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 18 sampai 22. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara yang sementara sakit, dan juga yang sementara bergumul untuk masalah kehidupan. Di sini ayat ini memberikan satu pernyataan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Tetapi seruan yang kita panjatkan bukan seruan persungutan. Tapi seruan yang kita panjatkan adalah seruan ucapan syukur, seperti apa yang tertulis dalam ayat 21 tadi. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur adalah seruan, baik engkau yang sakit ataupun yang mungkin belum mendapatkan keadilan. Dan kiranya seruanmu akan tetap didengar Tuhan hari ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatannya. Saya akan kembali membacakan doa yang telah masuk ke layanan doa Hope Channel Indonesia, dan kami mengundang Pendeta James Situmorang untuk mendoakan semua permohonan doa, kesaksian dan juga ucapan syukur yang telah dibacakan. Dan jika ada permohonan doa yang telah Anda kirim namun belum sempat dibacakan pada malam hari ini, jangan khawatir karena doa yang telah masuk akan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia. Baik Pak Pendeta, saya akan membacakan, lalu Pak Pendeta boleh memberikan ayat penguatan sekaligus untuk doa tutup pada sesi malam hari ini. Dari Stephen Siregar, selamat malam, mohon doakan Zo Siregar yang sedang sakit. Terima kasih. Dari Tiur Lian Siagian, selamat malam, tolong doakan cucu saya Pua Pahpahan supaya Tuhan boleh menyembuhkan dari sakitnya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Mohon dibantu dalam doa proses pemulihan dari sakit Saudari Claudia Pungus supaya dapat diberikan kesembuhan. Tuhan memberkati. Bapak Irianto, tolong doakan keluarga saya, anak saya dalam perantauan. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Saya ingin membacakan ayat penguatan ini dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tepatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ingat satu hal, kita adalah manusia fana, penuh dengan sakit, penuh dengan penderitaan, tetapi Yesus Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia yang akan memelihara kita, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sehat maupun sakit. Kita tetap doakan, biarlah hadirat Allah akan selalu berada dalam hidupmu. Itu yang paling penting dalam segala jawaban-jawaban doa yang kita butuhkan. Izinkan Tuhan menyertai kita senantiasa. Untuk itu, umat Tuhan yang saya kasihi, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara di rumah yang sementara bergumul dengan pergumulan-pergumulan saudara. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Yesus Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, Engkau juru selamat kami yang hidup, dan Engkau juga adalah pemelihara kami. Kasih setiamu dan keadilanmu yang tiada putus-putus, itu selalu menjadi milik kami. Dan saat ini Tuhan, ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu, oleh karena kasih setiamu yang besar, keadaan kami yang mungkin terpuruk oleh karena keadaan dunia, keadaan kami yang penuh dengan kesakitan, di dalam keadaan yang tidak adil oleh karena keadaan dunia yang berdosa ini. Namun kami masih merasakan kasih setiamu yang tiada putus-putus itu. Engkau Allah yang masih memelihara kami. Engkau masih memberikan kami kepuasan-kepuasan dan sukacita di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami semua, yang saat ini dalam keadaan sakit, yang juga di dalam keadaan terpuruk sekalipun. Tuhan, Engkau temui kebutuhan mereka. Sendengkan telingamu ketika mereka berseru kepadamu. Dan juga mereka yang mungkin lemah iman dan memiliki rencana-rencana yang indah ke depan, namun mereka masih mengharapkan akan kasih setiamu. Tuhan, izinkan Engkau ditemui, izinkan Engkau dikenal,
dan biarlah mereka dapat bersuka cita. Umat-umat-Mu ini akan bersuka cita melihat setiap jawaban doa yang Engkau akan berikan kepada mereka. Ya Bapa kami, ya Juru Selamat kami, hamba berdoa biarlah Engkau tambahkan iman kami semua untuk boleh dapat menerima segala proses doa yang Engkau sementara jalankan. Dan biarlah kami boleh dapat bersuka cita di dalam Tuhan saja. Kami ingin memahami-Mu, kami ingin melihat kehendak-Mu. Tuhan, bukakanlah hati kami untuk selalu berserah dan berharap kepadamu. Terpujilah Engkau ya Yesus Juru Selamat kami. Hamba serahkan segala pergumulan-pergumulan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan Engkau Allah yang penuh dengan bijaksana, kasih setiamu yang tiada putus-putus. Dan Engkau Allah yang penuh dengan hikmat dan juga segala kebaikan-kebaikan kasih karunia-Mu. Biarlah itu menjadi bagian mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu yang akan menempati hati mereka, sehingga mereka akan hidup dalam pengharapan, melihat Engkau dan memuliakan Engkau, walaupun dalam keadaan mereka yang mungkin dalam keadaan sakit, ataupun mungkin dalam keadaan terpuruk. Tuhan, ini doa kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Satu sukacita kami, apabila Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi mereka, di dalam kebaikan-kebaikan, kesembuhan, maupun keberhasilan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih untuk Pendeta James Situmorang yang telah memimpin sesi doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pendeta beserta dengan keluarga dalam tugas dan pelayanannya.